Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima syabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'ul ladzina amanu minkum walatina utul ilma darajat. Wa qala hukama wa qala al-hukama inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalau kita ingin mendapatkan derajat atau kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ilmu. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang manfaat di sini ya, maka dia akan senantiasa kehidupannya, setiap menitnya dia akan mendapatkan pengangkatan derajat atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah di awal mukaddimah Al-Faqir membawa ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya rafa'allahu alladzina amanu minkum wallatina utul ilma darajat. Di antaranya orang yang mempunyai ilmu itu dia akan tahu ya, akan tahu tentang bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak cara, diantaranya dengan kita duduk di majlis zikir, di majlis tersebut disebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk di majlis ilmu, di situ dikaji tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahmi ya, maka dengan silaturahmi itulah di situ akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, pada situ akan turun rahmat Allah, dan masih banyak lagi. Bahkan yang saat ini banyak orang-orang yang lupa ada hal ya yang menjadikan juga sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Al-Imam seorang ulama mengatakan ya, seorang ahli hikmah mengatakan inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmah. Mengingat, menyebut, menceritakan orang-orang, sejarahnya orang saleh, kehidupan orang-orang saleh, maka disitulah akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita ceritakan bagaimana sejarah manusia agung, kekasih Allah, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sudah barang tentu ya, di situ akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sudah barang tentu di situ akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama ini mungkin kita tahu ya, dengan orang yang paham, lebih paham, orang lebih masyhur adalah kita membaca Asma'ul Husna, nama-nama kebaikan Allah Ta'ala yang jumlahnya 100 kurang 1, yaitu 99. Tetapi juga ada nama kebaikan Nabi atau Ismun Nabi yang jumlahnya kurang lebih ada 300 ya. Maka siapa orangnya yang menyebut nama-nama Nabi ya yang jumlahnya kurang lebih ada 300
ismun Nabi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan. Di antaranya itu. Apa itu ismun Nabi? Banyak. Di antaranya ya seperti kayak Toha, itu ismun Nabi. Yasin, itu ismun Nabi. Ismun Nabi. Kayak apa, Abul Qasim, itu ismun Nabi. Abul Hasan, itu ismun Nabi. Abul Husain, itu ismun Nabi. Kayak lagi Kafa'a Ya Ain Sad, itu ismun Nabi. Hamim Ain Sin Qaf, itu ismun Nabi. Ya. Dan Ibnu Jabihan, itu ismun Nabi. Selain daripada ismu Muhammad, ya, ada Muhammad yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi ismu Nabi pertama adalah Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muhsin, dan tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Tapi jarang banyak orang tahu hanya Asmaul Husna, ya. Tapi ada ismun Nabi, nama-nama kebaikan Nabi, nama-nama Nabi Muhammad yang jumlahnya kurang lebih ada 300. Itu ada kitabnya dan itu ada susunannya, ya. Kalau emang kita ingin membacanya, ya, mungkin sekarang sudah ada di toko-toko buku, mungkin ada di toko-toko kitab, ya, atau mungkin biasanya majlis-majlis, ya, para guru kita, para ulama kita, para habaib kita yang memberikan ijazah tentang bacaan-bacaan, ya, pujian-pujian terhadap manusia agung, kekasih Allah, ya, ini junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Paling tidak jangan kita tinggal salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi ini di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan hari kelahiran manusia agung, ya, manusia pilihan Allah, kekasih Allah, ya, ini junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk menyebut nama-nama kebaikan Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kita belum menguasai yang jumlahnya 300 itu, kita belum menguasai, paling tidak kita tahu, mengerti di antara ada beberapa ismun Nabi. Dan setiap, ya, kita menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW, jangan sampai kita tidak menjawab kembali selawat kepada Nabi. Kenapa? Orang yang pelit itu orangnya apabila, ya, dia tidak menjawab, apabila disebut nama Nabi SAW tidak menjawab, maka itu orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam riwayat, malaikat Jibril di saat Nabi Muhammad SAW itu sedang berkhutbah, beliau menghampiri Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, aku ingin berdoa dan aminkan doa aku ini, ya Rasulullah. Kira-kira bagaimana kalau yang doanya malaikat Jibril, yang aminin Nabi Muhammad, sudah doa ini tidak akan ditolak, ya. Artinya apa? Nah, malaikat Jibril adalah pemimpin daripada malaikat. Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada Nabi dan Rasul dan pemimpin alam jagat ini, Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa di dalam doanya? Di antaranya ada 3 doa. Dari tiga doa malaikat Jibril, di antaranya ada apa? Di antaranya malaikat Jibril, beliau mengatakan siapa orangnya yang apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW dan dia tidak menjawab kembali selawat kepada Nabi, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, bahkan dia kelak nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan sampai akhir hayat kita untuk berselawat memuji, ya, Nabi kita Muhammad SAW, dan pada gilirannya kelak kita akan menerima syafaat dari junjungan kita baginda Nabi bersama Muhammad SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bagi ikhwan, ya, yang menyimak daripada konten ini, mudah-mudahan antum bisa, ya, terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama-nama kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Demikian. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.